saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk memahami sesuatu. Memang kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan mau sesudah kita bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, dilepaskan dari segala belenggu kuasa kegelapan, Tuhan mau kita ikut mendukung gerejanya, mendukung hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya tolong kami semua sehingga kami tahu membayar harga yang sudah kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayat 1 dan ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Saudara pemirsa, saya ingatkan kita sekali lagi bahwa kita terima mujizat kelepasan, pertolongan, berkat Tuhan itu karena anugerah Tuhan kepada kita. Keselamatan itu kan anugerah Tuhan.
Tapi jangan lupa, dengarkan firman Tuhan ini, ada 3 hal terpenting dari firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu, saudara melihat di sini, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa kepada orang. Ya, contoh 1. Dan bagian ayat 2, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sudah melihat bagaimana Maria Magdalena ini sampai ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tetap di kuburan itu menunggu sampai dia dapat kepastian tentang Yesus yang bangkit. Kenapa dia begitu mengasihi Tuhan? Karena dia sudah lepaskan dari 7 roh. Saudara sekalian, semakin dalam pertobatanmu, semakin dalam kasihmu kepada Yesus, itu akan nampak sekali dalam kehidupan saudara sekalian. Terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bekerja keras untuk gereja, itu akan nampak. Tapi kalau saudara tidak merasakan apa-apa, saudara merasa dari dulu saudara orang baik, oh jaga-jaga saudara sekalian, tidak ada orang yang baik. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 3:23 bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Kita semua ini sudah divonis mati karena dosa. Tapi anugerah Allah, grace itu, gratis itu, kita diberi grasi oleh Tuhan. Ya, kita mengalami keselamatan. Tidak ada orang yang dulunya orang baik, tidak ada. Semua kita punya benih dosa dalam gen dan DNA kita, dalam sel-sel tubuh kita. Tapi karena pertobatan, kelahiran baru, dan dilepaskan dari kutuk, kita menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, kalau benar saudara adalah manusia baru, maka saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih banyak lagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan, seperti para perempuan ini. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita lihat bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Sudah perhatikan bahwa Tuhan Yesus jalan dari kota ke kota dan desa ke desa. Ya, terutama karena pada masa lalu belum ada telepon, belum ada seperti yang saya pakai sekarang untuk melayani saudara-saudara sekalian, sehingga dari jarak jauh saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara di Amerika bisa melihatnya, saudara di Eropa bisa melihatnya, dan lain-lain. Pada waktu itu cara pelayanan adalah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Apa yang Yesus bawa? Kabar baik. Itu sebabnya mengapa pada saat ini saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk melakukan perbuatan baik dan berkelakuan baik, atau lengkapnya seperti ini. Saudara punya etika dan moral yang baik. Itu pasti terjadi kalau saudara sudah bertobat dan lahir baru. Punya etika dan moral yang baik, punya pola dan gaya hidup yang baik, dan punya tutur kata dan tingkah laku yang baik. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bahkan mujizat-mujizat pun tidak bisa membawa orang kepada Yesus. Tetapi cara dan pola hidup kita, saudara sekalian, kesaksian hidup kita, itu yang berbicara luar biasa kepada orang di luar sana. Ada begitu banyak orang membatalkan kerinduannya untuk mengikut Tuhan. Oleh karena apa? Mereka melihat orang Kristen, etika dan moral, pola dan gaya hidup, berkata dan tingkah laku lebih jelek daripada orang di luar sana. Perhatikan itu baik-baik. Jadi jaga track record kita sehingga kita bisa menjadi kesaksian, dan seperti para perempuan di sini, kita mendukung pelayanan Yesus
mendukung gerejanya dengan cara apa? Dengan kehidupan yang dapat menjadi kesaksian baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kasih dan kebaikan-Mu, menolong kami dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat mengalami segala sesuatu yang baik daripada-Mu. Tolong dorong kami Tuhan, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, untuk mulai terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan lewat pelayanan di gereja masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.